ini dia. Nah, di Sunset Talk kali ini kita tuh akan ngebahas tentang menemukan diri lewat journaling. Ya mungkin orang-orang zaman sekarang mah udah tahu deh. Journaling. Journaling, semuanya journaling gitu. Nah, sekarang kita udah bersama nih foundernya Lulana Life. Ada Kak Mazaya. Hai That's it, ya. Kak. Ada salam Maya di kenal. sini. Salam kenal dan welcome to Detik Sore, Maya. Ya, thank you so much kakak-kakak. Thank you Iya, ya. kita juga makasih karena mau memperkenalkan journaling ini ke Detik Sore gitu. Ini Maya Ini bawa banyak contohnya sekali bisa dilihat. contoh journaling yang beliau Contohnya. sudah bikin. Dari sejak Iya. kapan mulai journaling? Aku sendiri, Heeh. kalau aku sendiri sebenarnya dari kecil memang senang nulis sih. Emang senang nulis, tapi kalau dulu kan termsnya diary ya. Oke, ya benar. Terus di gitu dari 2017 tuh kayaknya mulai baru ada tuh terms journaling gitu. Nah, begitu ada terms journaling 2017 aku suka nih. Oke, let me start with Gitu. apa bedanya journaling dan nulis diary? Oke, jadi sebenarnya diary itu tuh kayak term selamanya gitu. Karena kalau misalnya orang zaman dulu kan mungkin kayak masalah-masalahnya belum sekompleks sekarang gitu ya. Jadi buat mereka tuh untuk kayak menuliskan daily life, kalau diary kan gitu ya, daily life. Dan biasanya tuh daily life-nya tuh kayak harian gitu. Yeah. Dan biasanya ditulisnya berarti malam ya, karena kayak dear diary hari ini Kayak merangkum aku, hari iya, ini apa ya? merangkum gitu ya. Oke. Nah, sampai akhirnya di tahun 2017 tuh ada kayak sebuah buku dan dia tuh kayak terkenal banget, itu tuh membahas tentang bullet journal Alright. gitu. Nah, si bullet journal itu kan sebenarnya termsnya tuh udah beda ya, udah bukan harian lagi gitu, tapi lebih ke past, present, future gitu. Iya. Jadi kayak di pastnya kita mau nge-reviewnya seperti apa, di future kita ingin apa, terus di present kita harus ngapain. Kalau bullet journal itu kan lebih seperti itu gitu. Terus udah gitu dari situ akhirnya mulai muncul terms journaling dan makin kesini tuh makin banyak influencernya itu akhirnya makin kompleks juga. Ada yang bentuknya art journaling, jadi emang bentuknya fully tentang art gitu ya, dan biasanya isinya tuh dengan kolase. Ada yang bentuknya sketch, ada yang bentuknya kayak lukisan tapi di sketchbook gitu ya, tapi tiap hari gitu dia update gitu. Ada yang bentuknya tulisan full gitu. Sebenarnya yang setiap hari aku lakukan itu benar-benar free writing. Jadi hanya nulis tiap pagi, biasanya 1 halaman untuk aku kayak lebih wake up aja gitu, pengen kayak pagi-pagi tuh lebih segar gitu ya. Aku melakukan itu setiap pagi gitu. Kalau ini tuh lebih ke hal-hal yang menurut aku penting, yang benar-benar sama aku tuh pengen dihias gitu. Kalau yang aku bikin di sini. Seru gitu. banget. Kalau diary kan setahu aku sendiri, dia ya orang banyaknya nulis, and then kalaupun ada tambahan gambar gitu cuma clippingan gitu ya. Betul. Nah kalau yang journaling nih yang sering gue lihat, dia kayak apa ya, banyak tempelan-tempelan gambar juga, lebih artsy lah kalau kata anak sekarang gitu. Betul. Bener gak sih itu salah satu ciri perbedaannya yang bisa dilihat? Betul. Emang spektrumnya jauh banget, luas banget gitu ya. Dari mulai yang hanya nulis aja nggak apa-apa, itu juga journaling gitu. Apalagi kalau misalnya memang untuk mental health gitu ya, yang memang sama psikolognya diminta kayak ayo dong kamu journaling gitu. Kayaknya kalau misalnya kita mentalnya lagi keadaan tidak baik-baik saja, susah ya kalau misalnya kita mau nambahin gambar gitu. Untuk journaling aja pasti berat gitu. Jadi menulis pun sudah valid, itu sudah journaling. Itu sudah journaling. Tapi kan kadang-kadang kita punya satu kejadian yang kayaknya seru banget atau kayak sedih banget lah. Tapi kita tuh susah gitu loh nulisnya, menuangkannya dalam kata-kata. tuh susah tuh. Gimana caranya supaya bisa dijabarkan dengan kata-kata, karena kadang-kadang tuh kayak apa ya gitu loh. Iya, paham banget. Dan emang di Lulana Life biasanya sebelum mulai journaling tuh kita ada kayak semacam sesi tenang dulu, kadang meditasi, kadang kayak self massage gitu. Biasanya aku bawa kayak essential oil, terus jadi semua peserta aku kasih essential oil sampai merasa nyaman, sampai merasa aman, baru biasanya ketulis gitu. Wanginya apa, Kak? Siapa tahu ada di rumah. Jadi nge-journaling itu harus dimulai dalam kondisi jiwa yang tenang juga ya, nggak bisa diburu-buru emosi segala macam. Sebaiknya gitu. Sebenarnya ada sih teman-temanku yang kayak nanya, atau ada orang-orang yang mereka tuh sebenarnya seneng meluapkan kayak rasa marah gitu ya. Jadi sambil journaling dalam keadaan tidak tenang menulis pun aku juga pernah gitu. Tapi jujur saja kalau aku pribadi aku takut hal buruk itu jadi termanifest gitu. Karena aku melakukan itu kan tiap hari ya. Kok aku jadi kelatih ya marahnya.
gitu. Oke. Jadi biasanya kalau aku pribadi aku meng-encourage yuk kita tenang dulu supaya yang Oh, kita I tulis tuh see. lebih global, Lebih, lebih netral I see. gitu. Oh, itu dari kamu Dari aku begitu. preferensinya kayak gitu Preferensinya ya. seperti itu. Tiap orang Makanya aku mau beda-beda. nanya oilnya apa? Karena itu kan ngebantu loh. Pakai apa Aku sih? kayaknya Lavender. iya sih lavender paling Lavender ini. paling sering Paling Bisa digunain. minyak kayu putih, bisa nggak? Pak, ini bukan bayi nih kebetulan. Soalnya kan ada tuh Kak oil-oil yang buat journaling kan, kayak blendnya Iya gitu-gitu. heeh. Nah aku masih mencari, soalnya kan setiap orang Mhm. pasti beda-beda kan. Kasih tahu Kak apaan aja. Boleh nanti kita Dia nggak bisa tanya nih berapa. Iya, nanti lengkap sama nama tokonya, kode link affiliate-nya produksinya gitu ya. Iya, link affiliate-nya sekalian. Aduh. Nah, oke. Kalau misalnya sebelum journaling tadi kan berarti salah satu yang penting adalah supaya kita tenang dulu Betul, nih. Terus apa lagi, Kak? Selain itu sebenarnya, tinggal pilih ya, kita Mhm. mau ada waktunya seperti apa sih gitu. Oke. Kalau aku kenapa preferensinya dari waktu, kalau misalnya Oke. waktunya singkat, yuk kita yang simpel-simpel aja. Kita Aha. mulai dari siapin ballpoint sama notebook yang Mhm. simpel, oke kita tulis di situ. Oke. Tapi kalau misalnya waktunya lebih panjang, mungkin bisa lebih kreatif. Kayak misalnya yang aku bikin di sini, ini rata-rata Mhm. tuh di kayak waktu 2 jam, 3 jam aku butuh waktu untuk Ah. membuat ini. Jadi memang nggak bisa 2 di jam, 3 satu jam. kali duduk gitu. Oh, Si, I si, see, si. Heeh, I ada yang see. kayak, oh ini lagi flow nih si kreativitasnya gitu ya, Mhm. jadi aku bisa kayak tempel apa aja gitu, itu biasanya jadinya lebih cepet. Tapi kadang-kadang kayak, oh pengen pilih-pilih dulu, pengen cari kayak stikernya yang enak apa, atau enggak kayak aku butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu, jadi pasti waktunya makin lama makin panjang. Kalau misalnya kita pengen yang art banget, apalagi Mhm. yang bener-bener dilukis, tentu saja pasti waktunya makin panjang Ah. lagi Iya sih. gitu. Dan itu tergantung preferensi masing-masing orang juga ya, dia Masing-masing. mau kayak gimana create Mhm. journalingnya. I see. Betul. Kalau misalnya journaling, karena banyak yang ngomong kalau journaling coba pagi-pagi deh buat kayak hari ini mau ngapain. Katanya banyak yang bilang malam aja, kayak grateful for, yang kayak Oh, gitu-gitu. bisa Jadi, pendekatannya lewat situ masuknya bisa. jadi sebenarnya baiknya tuh gimana tuh harus dua-duanya pagi, malam. Oke, itu juga sama sih tergantung, si kebutuhan orangnya gitu. Kalau misalnya aku bilang kayak, "Oh ya, baiknya pagi nih." Nah, nanti kasihan ibu-ibu yang nyiapin anaknya sekolah mau journaling kayak udah hektik di pagi hari gitu. Kalau Mhm. aku bilang malam, kasihan orang kantor yang udah capek banget pengen segera tidur gitu ya, Iya, malah aku iya, suruh iya. journaling. Jadi aku biasanya tanya dulu ke teman-teman gitu, "Kalian ada waktu kosongnya kapan?" Kalau emang kosongnya di weekend, ya udah weekend aja, ayo kita Oh, journaling itu nggak gitu. apa-apa, kayak berarti Nggak seminggu sekali masalah. atau seminggu 2 kali it's fine? Fine, kan journaling itu tools kan. Aha. Kayak misalnya kita bilang journaling itu kayak seperti obeng gitu. Masa Mhm. kita makan pakai obeng juga gitu kan. Jadi nggak selalu kita pakai gitu. Oh, Tapi I kalau misalnya see. kita gunakan si obeng itu di tempat yang tepat kan jadi dia berguna gitu. Oh, iya, 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 Tapi aku iya. melihat in this kind of society, journaling nih salah satu metode untuk detox juga gak sih? Dari Detox ya. media sosial misalnya atau dari segala macam huru-hara yang iya. ada di sekeliling kita. Karena kayak ya ini kan juga takes time ya untuk bisa Betul. nulis ini, untuk berpikir apa yang ingin dituangkan gitu. Iya. Betul. Kadang-kadang orang kan bukan kadang-kadang, kerap kali saat ini orang tuh lebih banyak kesita waktunya di media sosial gitu, di Betul. layar gadget. Scrolling. Dan somehow aku ngeliat kayak ini kan juga mestinya perlu banyak energi nih untuk bisa menuangkan perasaan di dalam buku seperti ini. Betul. Dan bisa somehow jadi detox juga buat media sosial. Betul, makanya aku keep dua-duanya. Jadi yang journaling yang digital aku tetap ada. Oh, digital juga Digital ada. juga ada, yang oke. digital juga ada, tapi aku tetap keep juga yang manualnya, yang pakai bukunya gitu. Kalau misalnya aku pengen di buku, berarti aku emang nggak mau off banget sama yang namanya sosial media gitu. I see. Dan aku sekarang tuh mulai jarang sih untuk bikin kayak ngejadiin si journaling itu yang konten banget. Jadi mendingan aku kayak tulis dulu, aku bikin sampai beres, baru aku foto. Jadi nggak pernah ada sih prosesnya. Kenapa? Karena aku butuh. Oh, Kalau tadinya ini tapi ada tadinya yang ada, seperti itu. tapi lama-lama akhirnya capek, aku nggak ngerasa mindful Iya, gitu. Terus akhirnya Iya, aku ternyata lebih senang mendokumentasikannya setelah udah Setelah jadi kelar karyanya ya. gitu. Oh, berarti journaling tuh nggak cuma fisik kita kerjain langsung sini, tapi ada digital juga ya? Digital Ada yang juga. digitalnya. Digital ada gambar-gambarnya juga? Ada dong. Justru lebih Malah enak. lebih Oh, Iya, lebih kali ya. explore. Heeh. Oh gitu. Kayak Ya, gini. harus coba nih. contohnya. Oh, menarik. Gimana ya? Itu Harusnya gini ya. Aplikasinya apa nih bisa dipakai kalau buat kayak gini? Aku pakai Canva gitu-gitu? GoodNotes.
Oh, Good Aku Notes pakai Good namanya. Notes. Sebenarnya di Canva boleh, tapi biasanya nanti ketika kita nge-open si filenya itu agak loading aja, karena biasanya kan ini untuk setahun gitu ya. Kalau aku sih senangnya memang aku menjual juga sih sebenarnya si template-nya untuk 1 tahun kayak gitu. Terus dia itu sebenarnya udah interaktif gitu, jadi udah ada segala macam. Ini kayak mungkin kita lihat dulu dari goals aku ya. Ini goals tahun 2025, ini ada dari nge-review dulu tahun 2024 seperti apa. Terus udah gitu masuk ke yang 2025, jadi kayak temanya tahun ini seperti apa, aku bikin temanya kayak it's my turn gitu. Terus udah gitu aku udah kayak mindset aku mau seperti apa sih di tahun 2025 ini gitu ya. Terus ada yang Ini kamu kayak bikin sendiri template-nya ini? aku bikin sendiri juga template-nya gitu. And speaking of this template, ternyata Maya juga hadir di sini mewakili Lulana Live. Ini adalah sebuah apa ya? Komunitas ya? Komunitas platform yang dibikin sama Maya untuk apa? Orang-orang yang senang journaling. Ya, betul. Atau butuh journaling. Sebenarnya surprisingly yang banyak datang ke aku itu adalah mamah muda. Mahmud. Muda. Mengapa mamah muda? Bingung kan? Aku juga asalnya bingung. Aku kira tuh bakal dapat orang-orang yang kayak anak sekolah atau yang quarter life crisis gitu. Ada juga sih gitu ya. Tapi ternyata yang mamah muda itu adalah mereka yang kesulitan untuk mengganti identitas dari mereka yang lajang terus begitu menjadi istri dan menjadi ibu. Dan banyak dari mereka yang sebenarnya tuh cukup tertekan dengan pergantian identitas tersebut dan akhirnya mereka nggak mungkin cerita sama mertua, mereka nggak mungkin cerita sama orang tuanya, takut khawatir anaknya masih terlalu kecil, suaminya udah punya masalah sendiri. Akhirnya mereka datang ke aku gitu. Jadi kalau misalnya kayak sekali aku bikin kelas journaling misalnya isi kayak 10 orang gitu ya, mungkin 50% itu biasanya mama muda. Gitu. Sorry, kelas journaling tuh apa aja yang diajarin di situ? Oke, itu biasanya sebenarnya tergantung temanya dan itu tuh memang semacam kayak aktivitas gitu. Biasanya tuh kita juga di request gitu ya. Biasanya kayak kafe-kafe gitu, terutama setelah pandemi gitu ya. Banyak kayak kafe-kafe yang akhirnya request ke kita, "Kak, bikin aktivitasnya di kita aja dong," gitu ya. Nah, itu biasanya rangkaiannya macam-macam dan biasanya tuh punya tema sendiri. Kayak misalnya kemarin yang menarik itu, ada satu kelas yang menarik itu kita bikin bareng sama Woman Life. Terus itu tuh temanya tuh untuk perempuan, jadi untuk nge-track menstrual cycle. Tapi lebih ke ngatur energinya, karena kalau misalnya perempuan kan energinya itu 1 bulan ya cycle-nya. Kalau misalnya cowok kayak hari ini bete, besok pagi biasanya udah lebih fresh lagi gitu, lebih biasa gitu. Tapi kalau misalnya cewek itu kan agak ribet dengan hormonalnya gitu ya. Nah, di situ tuh kelasnya benar-benar kita coba bantu untuk nge-track setiap peserta untuk ngecek sebenarnya cycle kalian tuh seperti apa. Kapan energinya low, kapan energinya lagi produktif. Terus gimana caranya supaya bisa ngatur boundaries gitu. Kalau misalnya lagi low supaya teman-teman yang lain paham kayak aku udah nggak bisa. Tapi setelah ini aku bakal bangkit lagi, nanti aku bakal selesaikan misalnya seperti itu gitu. Menarik loh. Dan gue selalu terkesima bagaimana anak-anak zaman sekarang tuh bisa menemukan peluang-peluang baru gitu di tengah aktivitas-aktivitas baru ini. Maksudnya ini positif, bermanfaat juga, tapi dia menciptakan apa ya kreativitas baru gitu. Ini senang banget ngelihat kegiatan-kegiatan kayak gini. Betul. Tapi cerita dulu dong Maya soal bagaimana kamu kemudian muncul dengan journaling ini, apa yang membuat kamu datang dengan journaling ini? Maksudnya kayak apakah ada sebuah kejadian tertentu yang akhirnya mendasari kamu melakukan ini? Karena kerap kali kan si journaling ini identik sama mental health gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang ini proses yang aku alami sendiri ya. Waktu tahun 2020 tuh aku lagi bener-bener down dan sebenarnya aku tahu awal pandemi gitu. Kalau nggak salah di bulan Maret gitu ya. Pas banget lockdown, di situ tuh aku ngerasa kayak ini something wrong with me gitu kan. Terus dari situ aku kayak mikir sebenarnya kalau keluargaku tuh cukup melek ya dengan kayak psikolog atau kayak psikiater gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak minta izin ke mereka kayaknya aku perlu untuk berobat nih gitu. Mereka tuh sebenarnya sangat welcome gitu ya. Cuman di saat itu aku mikirnya kalau misalnya aku menuju ke mereka, kapan aku punya waktu untuk diri aku sendiri. Aku udah diburu kehidupan gitu ya, dari kayak SD harus segera masuk SMP, masuk SMA, pilih jurusan, aku langsung ngambil S2 gitu. Begitu beres S2 tiba-tiba pandemi.
kayak bingung, mau cari kerja juga kayak bingung gitu. Akhirnya aku mikir, yuk kita lakukan sesuatu yang memang sudah biasa aku lakukan dari kecil gitu, yaitu menulis gitu. Dari situ aku journaling dan aku mulai bikin konten gitu. Dan asalnya sebenarnya aku tuh ketakutan untuk nge-upload konten itu, kan aku nggak biasa gitu kan. Tapi tiba-tiba ada teman-teman yang mulai bertanya kayak, kamu lagi ngapain sih, pengen diajarin dong, kayaknya aku butuh deh, kok kayaknya kamu seru banget gitu. Dan akhirnya ada satu teman yang kayak, gimana kalau kita bikin kelas aja. Ya oke. Akhirnya aku bikin si platform itu. Jadi Lulana itu sebenarnya tadinya nama akun second account gitu. Second account. Iya, tiba-tiba Kebetulan second account gitu ya. Tapi ditemukan sama temanku itu dan akhirnya sama dia diberi ruang gitu ya. Kok jadi serius? Kok keterusan? Kok udah 2 tahun gitu. Ternyata tiba-tiba kaget udah 2 tahun. Gimana kagetnya? Ayam. Makasih ya, Dok. Berarti 5 tahun udah ya Sebenarnya 5 live-nya ya? tahun. Wow. Tapi bener-bener baru yang serius dan baru muncul ke publiknya tuh kayaknya setahun ini gitu. Jadi seberapa besar journaling membantu Maya menghadapi tekanan-tekanan hidup? Wah, besar banget ya sampai jadi bisnis sendiri, sampai akhirnya biasa. ketemu sama teman-teman. Dan sebenarnya yang akhirnya aku pelajari dari Lulana Live ini ternyata setiap orang itu bebannya tuh macem-macem gitu kan. Dan aku percaya bahwa journaling ini bisa jadi salah satu hal yang bermanfaat yang bisa aku share gitu. Ada sedikit cerita Kak, ada salah satu klien aku, dia itu sudah menikah tuh kalau nggak salah kayak 8 apa 9 tahun gitu, dan dia belum dikaruniai momongan gitu. Terus di gitu akhirnya dia datang ke aku, Kak, bantuin aku journaling dong gitu. Oh iya, emang kebutuhannya apa? Terus dia bilang kayak saya baru bisa punya uang untuk dana bayi tabung, kata dia gitu kan. Terus kayak, dan kayaknya saya butuh deh buat nge-track ini, kata dia gitu kan. Akhirnya oke, kalau gitu apa aja nih yang kita perlu untuk track. Ternyata banyak banget, dari mulai obatnya, dietnya, kontrol ke dokternya, macem-macem. Dan akhirnya dia punya satu buku, dia punya satu jurnal, isinya tuh bond setelah dia ke dokter, dari awal dia melakukan program, dan itu banyak banget sampai kayak 2 buku gitu. Terus aku sempat kayak nanya gitu, yang apa yang akan terjadi kalau misalnya akhirnya kakak belum dikaruniai momongan gitu kan. Terus dia bilang, saya nggak masalah, semua jurnal saya ini yang akan menjadi bukti bahwa saya itu berusaha. Dia ngomong kayak gitu. Wow. Merinding loh. Iya. Jadi journaling tuh membantu kita membedah perasaan yang sebenarnya kita rasain, sehingga kita benar-benar bisa jadi benar-benar tahu gitu apa sih sebenarnya kita inginkan gitu ya. Betul. Dan somehow itu juga membantu kita jadinya lebih punya apa ya, visi jelas untuk apa yang ingin kita capai ya. Betul. Ya, aku pribadi juga sebenarnya lebih senang menuliskan untuk clarity sekarang tuh, daripada aku ngomel-ngomel gitu ya. Ya kayak yang tadi aku bilang gitu. Aku takutnya hal-hal negatif itu yang malah termanifestasi. Jadi aku lebih suka untuk menuliskan hal-hal yang positif, hal-hal yang ada di masa depan, atau yang memang cukup netral gitu, yang lagi bingung dan aku pengen mencari clarity di situ. Gitu. Seru. Jadi kalau sekarang nih ditanya, coba kasih tahu sama Detikers nih tips and trick memulai journaling. Oke, tips and trick memulai journaling. Persis kayak yang tadi aku bilang, pikirin dulu ini waktunya mau kapan dilakukannya gitu ya. Kalau misalnya ada waktunya cukup panjang, silahkan untuk berkreativitas. Ini aku sebenarnya bawa sedikit alat-alatnya. Ini yang simple-simple aja ya. Jadi ada kayak semacam kertas-kertas. Ini juga sama sih, ini kayak dari sampah gitu. Tapi ini bisa dibikin kayak gini nih Kak. Dan biasanya journaling tuh gitu ya, supaya zero waste ya. Zero waste. Ini yang si kertas ini tuh sebenarnya tuh dari kayak bekas kantong makanan gitu. Kresek gitu ya. Iya, atau kayak bekas amplop gitu. Nah ini juga bisa kayak gitu. Terus gitu ditambah kertas-kertas lucu. Ini biasanya kayak kertas origami gitu sih. Ini kayak di toko buku terdekat juga semua ada gitu. Sama ada washi tape kayak gini. Jadi kalau dia ini kayak tipis gitu, tapi dia lucu sih kayak buat border gitu. Bermotif ya. Iya, bermotif. Terus kayak foto, kalau misalnya kayak ada foto apapun gitu juga bisa. Sama yang pasti gunting lem itu udah pasti lah ya. Nah terus tips selanjutnya dari aku itu adalah jangan greedy. Jangan greedy tuh gimana? Jadi jangan semua pengen dimasukin. Jadi pilih warna tema. Kayak kalau di sini aku pilihnya kayak hijau orange gitu. Jadi semua
bahan yang aku pakai ya pakai warna hijau dan orange gitu. Kalau di sini kayak ini semua kuning gitu, kuning sama coklat. Kalau kayak gini semua biru gitu ya. Jadi ini biasanya lebih enak untuk dilihat gitu, dan untuk pemula jadinya lebih mudah gitu kalau ada satu warna tema gitu. Nanti kalau misalnya udah lebih berani, nanti ke depannya boleh untuk kayak tambah alat-alatnya yang lebih serius lagi gitu, bisa tambah brush pen karena ini lumayan mahal nanti kalau misalnya udah serius gitu, padahal kayak investasi gitu. Tapi kalau misalnya mau mulai simple boleh, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku tadi kayak dari sampah juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah pengen lebih serius atau bahkan mau investasi iPad untuk digital journal, bisa juga. Bisa juga gitu. Iya, soalnya kan banyak orang-orang sekarang aduh males lagi bawa-bawa buku atau apa. Bisa nih digital juga bisa. Tenang aja Detikers, aman. Seru. Gitu. Oke. Dan journaling tuh dia nggak, kalau diary kan biasanya kita nulis nama orang, nulis nama kejadian. Mafa. Kalau ini kayak kamu parafrase lagi ke dalam sebuah cerita yang lebih luas perspektifnya ya gitu nggak sih? Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya di yang aku pribadi itu banyak sih aku nulis nama sih di situ. Oh iya, yang di sini? Kalau yang di sini enggak. Kalau di sini kan karena biasanya memang ini yang dijadiin contoh ya untuk kelas gitu. Jadi kayak pengennya lebih mindful. Dan kalau yang di sini tuh lebih terstructure. Jadi biasanya yang aku tulis di sini tuh memang sudah ada kelasnya dan memang untuk aku jadikan contoh gitu. Supaya teman-teman yang ikut kelas bareng aku tuh bisa kayak gini ya ternyata bikinnya ya. Jadi kayak dapet inspirasi juga gitu. Ada ritme Ramadan. Iya. Kalau ini beneran ini aku beneran. Ini beneran. Yang di sini itu orang yang susah dimaafkan, nggak suka sikapnya, ngerasa nggak dihargai, nggak susah sih tadi, tapi masih kesal aja. Wak. Mungkin dia emang gitu, mungkin dia ada masalah yang aku nggak perlu tahu ya. Iya. Ini tiba-tiba dibawanya jadi bijak ya. 10 hari, 20 hari. Jadi dirangkum per 10 hari ya. Seru. Iya. Jadi nggak harus tiap hari. Aduh. Dibaca lagi nggak sih biasanya kayak gini? Kadang dibaca, kadang enggak. Kadang kayak lagi ini iya ya ternyata aku pernah mikir gini ya dulu ya gitu. Dibacanya nanti-nanti kali gitu kan. Tapi cukup membantu untuk bisa kita berprogres gitu. Ini salah satu yang aku paling seneng nih. Ini kan ada, jadi ini tuh biasanya aku lakukan tuh setiap awal tahun gitu. Kalau Current Pink itu tuh berarti di Januari, Future Me itu adalah kayak yang aku harapkan setahun ke depan gitu, di tanggal yang kayak kurang lebih sama gitu kan. Jadi biasanya tuh ini aku bikinnya di awal tahun 2024. Nah ini aku bikin yang sama di tahun 2025 dengan vibe yang berbeda gitu. Kalau misalnya di sini waktu awal tahun 2024, aku tuh dulu mendefine sukses itu tuh dari kayak penampilan. Aku tuh pengen kayak kelihatan lebih rapi, aku pengen kelihatan lebih ceria, lebih berenergi gitu ya. Oke, boleh. Dikasih lihat. Kelihatan nggak ya? Agak ke situ. Oke. Nah, sementara di tahun 2025 ini aku justru kayak gak ngerasa penampilan itu sesuatu yang penting, tapi aku pengen yang di dalam hatinya. Jadi kayak baju aku sama gak masalah, tapi secara jiwa aku tuh menjadi orang yang lebih tenang kayak gitu. Jadi tiap tahun ada progres berbeda gitu. Dari tulisannya aja beda. Iya, dari tulisannya beda. Yang satu lagi lebih kecil-kecil juga. Lebih kalem. Yang ini tiba-tiba semangat, banyak banget yang dipengen ya ini kayaknya lagi semangat-semangat. Semangat yang ini, benar-benar. Tiba-tiba udah kayak mindful kan, kayak aku harus hemat nih, jadi gak boleh gede-gede gitu. Ini tiap tahun ada gitu, rasanya ada tahun 2023-nya juga gitu, kayaknya udah lumayan. Dan mestinya udah banyak ya cerita-cerita bagaimana orang-orang nih akhirnya terbantukan dengan journaling yang banyak kamu encourage gitu. Banyak banget. Ada satu sesi di awal tahun ini, sebenarnya itu sesinya tuh lebih ke vision board. Jadi kita tempel-tempel vision yang kita inginkan selama setahun gitu ya. Terus di gitu, tadinya kita pikir kayak it's gonna be a light session gitu ya. Itu kayaknya sesinya bakal kayak simple-simple aja. Gak taunya ternyata ada kayak salah satu dari peserta yang dia bilang kenapa hari itu dia ikut bikin kelas vision board, karena dia merasa baru ingin hidup setelah 2 tahun kehilangan anaknya. Jadi dia jadi starting point lagi si vision board itu. Jadi kayaknya aku gak yakin kalau ini tidak bermanfaat. Ini sangat banyak manfaatnya, tapi setiap orang akan memetik manfaat yang pasti beda-beda. Jadi harus dicobain dulu. Gitu. Hocut masih melakukan ini ya? Masih kebetulan, walaupun gak
niat 2023 tuh paling niat. Oke. 2023 ke 2024. Tapi pasti ada naik turunnya gitu loh, nggak tahu ya. Kalau Dan saya journaling sih juga ya. nggak harus yang setiap hari juga ya anyway ya. Harus, iya. Bisa jadi tiap minggu langsung dirangkum gitu bisa Boleh, juga boleh. ya. Ada yang tiap bulan. Kalau travel journal ya berarti waktu lagi Setiap traveling travel. aja. Nah kalau misalnya mau ikutan nih Oke. event-eventnya gimana caranya? Sebenarnya tinggal ke Instagram aja, simple. Aku paling rajin ada di Instagram. Nanti tinggal ke pin postnya, nanti kelihatan jadwal bulan itu ada apa aja. Tinggal komen aja. Instagramnya di Lulana Live ini. Lulana Live. At Oke. Lulana At Live. Lulana Live. Iya. Tuh, Detikers Alright, langsung then. meluncur Oke. ke sana. Ya kan, Iya. kita journaling bareng-bareng. Ya, ketemu di sana ya. Ketemu Detikers di ya. sana. Boleh. Anyway, terima kasih banyak Maya sudah Iya, mau mampir. Seru banget dengan Iya. karya-karyanya. Semoga semakin membesar dan membantu banyak orang dengan jurnalingnya ya. Amin. Amin, amin. Oke.